Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Males Mathematics Lesson. Oke, siapa yang hari ini males? Jangan males-malesan untuk belajar matematika. Nah, kali ini kita belajar mengenai mata pelajaran matematika wajib kelas 11. Semangat pagi. Untuk materi kali ini kita membahas mengenai matriks. Nah, apa itu matriks? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, Ibu akan memberikan ilustrasi terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Terdapat absensi siswa kelas 3, misalnya pada bulan Februari 2006. Nah, di sini dilihatkan dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel ini terdapat nama siswa, lalu keterangannya ada sakit, izin maupun apa. Nah, nama siswanya ada Agus, Budi, dan Cica. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah sakit Agus itu 0, jumlah izin itu 1, dan jumlah alpanya itu 3. Nah, kesemua ini dalam bentuk hari ya tentunya. Nah, sedangkan Budi sakitnya 1, izinnya 2, dan alfanya 3. Begitupun Cica, dia sakitnya 5, lalu izinnya 1 dan alfanya 1. Selanjutnya di sini terdapat yang namanya judul baris dan judul kolom. Nah, di sini judul kolom itu berarti kan ada nama siswa, ke sini ya, ke bawah nama-nama siswanya. Ada keterangan sakit, ini berapa harinya. Lalu ada keterangan izin berapa harinya. Begitupun juga alfa. Nah, sekarang di sini judul baris. Judul barisnya itu tentu aja di sini ada nama Agus, berarti dia keterangannya sakit, izin alfanya sejumlah segini. Begitupun Budi dan Cica. Nah, coba kita hilangkan judul kolom dan judul baris. Nah, akan menjadi seperti ini, terbentuk susunan bilangan. Seperti apa susunan bilangannya? Nah, di sini ada 0, 1, 3, selanjutnya ada 1, 2, 0, dan yang terakhir ada 5, 1, dan 1. Nah, jika kita beri kurung, maka bentuknya seperti ini, dan ini disebut juga sebagai matriks. Gitu. Selanjutnya, pengertian matriks itu sendiri ialah susunan dari bilangan yang berbentuk persegi panjang, kemudian diatur dalam baris dan kolom, kemudian ditulisnya itu dia di antara kurung kecil atau kurung siku. Nah, dalam matriks terdapat bagian-bagian yang harus kita pahami. Nah, di sini yang pertama terdapat bilangan. Nah, bilangan ini yang disusun sedemikian rupa itu disebut sebagai elemen. Sedangkan di sini ada banyaknya baris dengan banyaknya kolom. Nah, ini disebut dengan ordo matriks. Misalnya banyaknya baris itu 3, terus banyaknya kolomnya 2. Berarti ordo matriksnya itu adalah 3, di sini 3, di sini 2. Berarti ordonya itu 3 kali 2. Nanti kita jelaskan yang lebih lanjut. Selanjutnya di sini sebuah matriks ditulis dengan huruf besar. Jadi yang menandakan itu sebuah matriks itu dia dilihat dari atau ditandai atau disimbolkan dengan huruf besar. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contohnya. Di sini matriks A. Matriks A itu berapa? Nah, matriks A itu anggotanya ini. Di sini matriks A, kenapa disebut matriks A? Matriks A disimbolkan dengan A. Nah, ini simbolnya ini boleh apapun, boleh huruf apapun gitu, asalkan ya tadi berarti hurufnya itu harus kapital atau huruf besar.
Nah, di sini ada elemen-elemennya, elemen dari matriksnya yang mana aja? Itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini anggota-anggotanya atau elemennya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namakan dengan baris, yaitu angka 1, 2, dan 3. Ini disebut sebagai baris ke-1. Sedangkan 4, 5, dan 6 ini disebut dengan baris kedua. Selanjutnya ada juga yang dinamakan kolom. Nah, ini 1 dan 4 ini sebagai kolom ke-1. Selanjutnya 2 dan 5 sebagai kolom kedua, dan 3 serta 6 itu kolom ketiga. Tuh. Nah, di sini kita lihat elemennya. Nah, angka 4 ini dia adalah elemen dari baris kedua. Ini dia kan ada di baris kedua. Berarti ini dia merupakan elemen dari baris kedua, dan dia juga elemen dari kolom pertama, gitu kan. Jadi ini bisa juga dituliskan sebagai A21. Seperti itu. Selanjutnya di sini matriks A ini ordonya berapa? Ordonya 2 kali 3. Kenapa? Karena dia memiliki 2 baris dan 3 kolom. Tuh, makanya ini sebagai barisnya ditulisnya baris dulu ya. Jadi ini 2 baris dan 3 kolom. Seperti itu. Nah, contoh selanjutnya di sini diketahui matriks P itu 4, 5, 7, 3, 1, negatif 6, dan 0, 1, 9. Nah, tentukanlah elemen-elemen pada baris kedua. Yang B, elemen-elemen pada kolom ketiga. C, nilai P12. Nah, nilai P12 itu maksudnya gimana? Berarti artinya itu nilai dari matriks P dengan elemennya itu terdapat di 1-2-nya itu berarti baris ke-1 dan kolom kedua. Nah, yang mana nanti kita pelajari. Selanjutnya yang D, nilai P23 ditambah P11. Nah, yang pertama dulu deh, atau yang A dulu. Kita cari mana sih elemen-elemen yang terdapat pada baris kedua. Kita lihat. Nah, ini baris kedua. Kan kalau baris kan ke samping ya. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Berarti elemen pada baris kedua berarti ada 3, 6, 3, 1, dan negatif 6. Nah, bisa juga dituliskan seperti ini. Berarti elemennya adalah 3, 1, dan negatif 6. Selanjutnya elemen-elemen pada kolom ketiga. Kolom 3 mana sih? Nah, ini kolom ketiga. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Berarti anggotanya 7, negatif 6, dan 9. Jika dituliskan seperti ini. Tuh. Nah, selanjutnya ini nilai P12 seperti apa? Berarti kan yang sudah Ibu jelaskan tadi, berarti matriks P yang terdapat pada baris pertama dan kolom kedua. Mana baris pertama? Nah, ini baris pertama yang dilihatkan oleh warna kuning. Selanjutnya kolom kedua yang dilihatkan oleh warna kuning juga. Nah, untuk nilai P12 itu kalian lihat perpotongannya. Di mana sih perpotongannya antara kolom pertama dengan baris pertama dengan kolom kedua? Yang mana? Berarti yang ini. Kan perpotongannya antara 457 sama 511. Perpotongannya ada di sini. Makanya nilai P12 itu adalah 5. Tuh. Nah, kita udah tahu nih sekarang P12 yang mana. Sekarang gimana kalau misalnya kita jumlahkan nilai P23 dan P11? Gimana tuh? Berarti kita cari dulu P23 yang mana. Berarti dia terdapat di
baris kedua. Mana baris kedua? Nah, ini nih, ini baris kedua yang diunjukkan dengan tanda panah. Lalu kolom ketiga yang mana? Yang ini, yang tadi ya. Nah, terus perpotongannya di mana? Perpotongannya di sini, di angka -6. Karena kan ini sama ini pasti berpotongan di sini. Berarti nilai dari P23 adalah -6. Nah, kita simpan dulu tuh -6 ya tadi. Selanjutnya kita cari P11. P11 berarti baris ke-1. Nah, yang ini baris ke-1 yang dilihatkan oleh tanda panah warna biru muda. Terus kita cari satunya lagi apa? Ya, kolom ke-1 gitu. Nah, kita cari perpotongannya. Perpotongannya yang mana? Yang ini tentunya ya. 4 berarti positif. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan karena di sini dimintanya P23 ditambah P11, maka -6 tadi yang ini ditambah dengan 4, hasilnya -2. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis matriks. Coba deh kalian perhatikan ini. Ini ada apa sih? Kenapa ada garis, ada baun datar? Nah, di sini ini berhubungan dengan jenis-jenis matriks. Kayak gimana sih hubungannya? Atau kita lihat dulu deh angka-angka berikut ini. Nah, oke, dari jenis-jenis matriks di sini ada garis yang vertikal sama horizontal ya. Nah, kemudian di sini ada segi 4 atau persegi yang dicoret atau yang terlihat diagonalnya, diagonal utamanya. Selanjutnya ada persegi. Lalu ini persegi panjang dan ini segitiga. Nah, jenis-jenis matriks itu berkaitan dengan semua ini. Nah, seperti apa kaitannya? Apa sih hubungannya? Nah, oke, yang pertama yang ini berbentuk datar. Ini yang mana hubungannya? Nah, hubungannya dengan yang ini. Nah, ini disebut baris ya. Ini hanya ada satu baris matriksnya. Nah, lalu di sini ada yang tegak. Nah, yang tegak ini seperti yang ini matriksnya. Ya, dia tegak matriksnya, hanya ada satu kolom. Selanjutnya, ini ada persegi dengan ada diagonalnya atau terlihat diagonalnya. Apa hubungannya? Kita lihat nih, di sini ada matriks. Matriksnya elemennya bukan elemennya, ordonya itu sama. Barisnya ada 1, 2, 3, kolomnya pun ada 3. Tapi di sini ada diagonalnya. Kita lihat nih, ada diagonalnya juga ya. Yang lainnya 0, sedangkan yang diagonal ini dia nilainya ada, nggak 0 gitu. Ada 2, 5, dan 6. Nah, selanjutnya di sini ada matriks persegi. Matriks persegi itu ini. Kenapa matriks persegi? Karena ordonya sama atau nilai kolom dan barisnya itu sama. Di sini ada barisnya ada 2, kolomnya pun ada 2 gitu. Terus di sini ada persegi panjang, sama seperti persegi tadi, hanya bedanya tidak sama jumlah baris dan kolomnya. Kalau ini dia barisnya ada 2, kolomnya ada 3 gitu. Terus di sini ada segitiga. Kenapa sih segitiga? Karena di sini kita lihat dalam bentuk matriksnya, di sini angka-angkanya itu yang selain 0 itu ada di atas 00 ini ya. Nah, 00-nya ini dia berbentuk segitiga gitu. Nah, penjelasan selanjutnya kita lihat di sini. Jenisnya apa aja? Yang pertama matriks kolom. Nah, matriks kolom ini adalah matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Contohnya seperti yang tadi. Nah, di sini Ibu kasih contoh yang berbeda.
Contohnya matriks A itu sama dengan 3, 6, dan min 1. Nah, di sini banyaknya baris ada berapa? Ada 3. Ini baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Sedangkan banyak kolomnya hanya 1. Ini aja. Nah, ordonya berapa sih? Ordonya berarti kan tadi kita lihat barisnya dulu ya, baru kolomnya. Berarti barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Berarti ordonya 3 kali 1. Selanjutnya ada matriks baris. Oke, matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri dari satu baris. Seperti apa contohnya? Nah, ini ada A sama dengan negatif 3 dan 8. Banyaknya baris 1. Hanya ke sini aja 1. Kolomnya ada 2. 1, 2. Nah, makanya ordonya itu adalah 1 kali 2. Gitu. Selanjutnya ada apa lagi? Ada matriks persegi. Matriks persegi ialah matriks yang banyak baris dan kolomnya itu sama. Seperti yang udah Ibu jelaskan yang tadi ya sebelumnya. Seperti apa contohnya? Nah, ini contohnya. Di sini terdapat matriks dengan banyaknya baris 4 dan banyaknya kolom 4. Jadi ordonya itu menggambarkan bahwa dia memiliki jumlah elemen pada kolom dan barisnya itu sama. Boleh 2 kali 2, boleh 3 kali 3, boleh 6 kali 6, 10 kali 10, dan lain sebagainya. Yang penting jumlah atau banyak kolom dan barisnya itu sama. Selanjutnya di sini ada yang namanya diagonal utama. Jadi ini yang digariskan merah ini disebut sebagai diagonal utamanya. Selanjutnya ada kita perhatikan dulu deh. Perhatikan matriks berikut. Kira-kira ini matriks apa ya? Nah, di sini ada yang tadi Ibu jelaskan. Ada 3 nol di bawah membentuk segitiga. Nah, ini apa sih namanya? Oke. Nah, di sini matriks A adalah matriks segitiga atas. Kenapa? Karena matriksnya itu elemen-elemennya yang di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, di sini dia 0 semua nih. Di sini disebutnya matriks segitiga atas. Kenapa matriks segitiga atas? Karena ya tadi ini matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Diagonal utamanya mana? Yang ini. Nah, berarti karena disebut matriks segitiga atas, berarti yang nilai-nilai atau elemen-elemen matriksnya itu yang selain segitiga ini, dia yang di atasnya bernilai selain 0 gitu. Jadi ada angka nilainya, ada angkanya atau ada nilainya selain 0 gitu. Nah, sedangkan di sini dia pasti 0 dan itu dikatakan sebagai matriks segitiga atas. Selanjutnya ada juga di sini yang kedua ada matriks segitiga bawah. Apa bedanya? Nah, ini 0-0-nya tadi itu ada di atas. Nah, ini keterangannya atau pengertiannya itu matriks yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ini diagonal utamanya. Di sini 0. Nah, kalian perhatikannya itu yang angkanya sama yang 0-nya. 0-nya ada di mana? 0-nya ada di atas, sedangkan yang selain 0-nya ada di bawah. Berarti makanya dikatakan sebagai matriks segitiga bawah. Nah, segitiga bawahnya ini kalian lihat dari angka yang selain 0-nya. Itu berbeda dengan tadi yang matriks segitiga atas. Berarti kalau yang matriks segitiga atas itu kan lihatnya 0-0-nya di sini ya. Kebalikannya gitu. Kalau di sininya dia angka semua, itu segitiga atas. Nah, selanjutnya ada lagi jenis matriksnya. Di sini dimisalkan sebagai C adalah, nah ini ada matriks-matriks yang tadi, seperti yang tadi ya. Ini matriks persegi dengan ada diagonalnya. Diagonal utamanya
diagonal utamanya aja yang terlihat gitu. Nah, ini namanya matriks apa sih? Di sini adalah disebut sebagai matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di bawah dan di atas diagonal utamanya bernilai 0. Jadi, yang ada nilainya itu hanya ada di diagonal utamanya saja. Oke, selanjutnya ada juga di sini matriks I. Apa sih matriks I? Seperti apa matriks I? Nah, seperti ini matriks I. Matriks I itu apa sih? Di sini juga sama nih, berbentuk persegi. Cuman diagonal utamanya kok satu semua gitu kan? Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan bervariasi, ada 3, negatif 5, ada yang lainnya juga angkanya. Tapi di sini matriks I ini di sininya hanya ada satu semua. Kenapa? Nah, di sini disebut sebagai matriks identitas, yaitu matriks yang diagonalnya itu, elemennya itu pada diagonal utama bernilai 1. Jadi hanya satu aja nilainya. Ini disebut sebagai matriks identitas. Tapi kalau misalnya matriks di sininya diagonalnya itu angkanya tidak hanya 1 gitu, ada 5, negatif 3, dan lain sebagainya, itu dikatakan sebagai matriks diagonal seperti yang tadi ya. Nah, kalau ini disebutnya sebagai matriks identitas karena di sini yang diagonal utamanya itu nilainya hanya 1. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kenapa sih nilainya 0 semua? Nah, di sini dikatakan sebagai matriks 0. Berarti anggotanya itu pasti dia 0 semua. Jadi nggak ada angka berapapun kecuali 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam transpose matriks. Jenis-jenis matriks sudah ya, cukup sampai matriks 0. Nah, di sini untuk transpose matriks, misalkan transpose matriks A itu dia ditulisnya itu A pangkat T. Nah, di sini ialah matriks baru di mana elemen dari matriks A pangkat T merupakan kolom dari matriks A. Jadi pada transpose matriks ini misalkan ada matriks A. Kalau ditanyakannya berapakah A pangkat T misalnya. Nah, kalau A pangkat T-nya itu berarti kalian hanya tinggal merubah posisi angkanya aja. Jadi yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Seperti apa sih gambarannya? Nah, kita lihat di sini. Di sini misalkan ada matriks A. Matriks A itu anggotanya ada. Nah, ini matriks A-nya itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dalam bentuk baris itu 1, 2, dan 3 itu baris pertama, 4, 5, 6 itu baris kedua. Sedangkan kolomnya itu 1, 4 kolom pertama, 2, 5 kolom kedua, dan 3, 6 itu kolom ketiga. Nah, kita transposkan. Bagaimana? Nah, ini transpose matriks A adalah kita simbolkannya dengan A pangkat T. Nah, jika ditransposkan akan menjadi seperti ini. Nah, ini dalam bentuk kolomnya, ini kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, dan kolom ketiga menjadi baris ketiga. Nah, yang selanjutnya kita bahas mengenai kesamaan dua matriks. Oke. Nah, dimisalkan matriks A sama dengan matriks B. Jika yang pertama syaratnya itu ordo matriks A harus sama dengan ordo matriks B. Dan syarat yang kedua, elemen yang seletak itu harus sama, atau nilai-nilai atau angka-angka yang seletak posisinya sama itu nilainya juga harus sama. Misalnya di sini ada A sama dengan 1, min 2,
3, X min 7, 0, min 1. Lalu B sama dengan 1, min 2, 3, 6, 0, 2Y. Nah, jika matriks A sama dengan matriks B, maka kita cari nih nilainya. Berarti di sini kan X min 7 sama dengan 6. Kan matriks A sama dengan matriks B ya. Berarti matriks A sama dengan matriks B. Posisinya ini 1 sama dengan 1. Min 2 sama dengan min 2. Ini 3 sama dengan 3. Terus di sini X min 7 sama dengan 6. 0 sama dengan 0, min 1 sama dengan 2Y. Nah, berarti karena X min 7 sama dengan 6, kita tuliskan seperti ini. Maka nilai X-nya ini kita pindahkan ke sini. Pindah ruas. Jadi tadinya negatif jadi positif. Otomatis nilai X-nya sama dengan 6 ditambah 7. Hasilnya 13. Selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya min 1 dengan 2Y. Nah, di sini 2Y sama dengan negatif 1, maka nilai Y sama dengan 2-nya kita pindah ruaskan. Karena ini perkalian, berarti kebalikannya adalah pembagian. Makanya ini menjadi negatif 1/2. Nah, contoh selanjutnya. Di sini diketahui K sama dengan matriksnya seperti ini, dan L sama dengan matriksnya seperti ini. Ini sama ya ordonya. Ini ordonya 3 kali 3. Ini pun sama 3 kali 3. Nah, yang bersesuaiannya itu nilainya pasti sama. Nah, di sini jika K sama dengan L, maka R-nya adalah berapa? Kita tanyakan, yang ditanyakan itu nilai R. Berarti di sini posisinya P sama dengan 6. Berarti udah jelas ya, nilai P itu sama dengan 6. Terus Q sama dengan 2P. Nah, lalu 5 sama dengan 8. 5 sama dengan 5. Berarti benar ya posisinya. Ini 8 sama dengan 8. Terus 11 sama dengan 11. 3 sama dengan 3. 4Q sama dengan 3R. Nah, kita cari nilai R-nya. Berarti seperti apa? Kita lihat di sini. Nah, pembahasannya. Nah, diketahui K sama dengan L. Berarti matriks K itu sama dengan matriks L. Nah, ini P sama dengan 6, Q sama dengan 2P. Nah, kita tuliskan. Seperti apa sih? P sama dengan 6. Berarti ya udah, nilai P-nya itu sama dengan 6. Terus Q sama dengan 2P. Berarti Q sama dengan 2P. Nilai Q-nya berarti berapa? Karena P-nya itu sama dengan 6, berarti P-nya di sini kita ganti menjadi 6. Makanya Q sama dengan 2 dikali 6. Hasilnya 12. Nah, untuk 3R, ini 3R sama dengan 4Q. Berarti 3R sama dengan 4Q. Q-nya 12. Berarti tinggal masukkan di sini 4Q. Berarti jadi 4 dikali 12. 4 dikali 12 hasilnya 48 ya. Berarti 3R sama dengan 48. Maka R sama dengan 3-nya ini pindah ruas ke bawah. Jadi pembagian lah istilahnya, karena ini perkalian. Berarti jadinya 48 dibagi 3, hasilnya 16. Berarti nilai R-nya itu adalah 16. Contoh selanjutnya. Misalkan ada matriks A. Matriks A itu X ditambah Y, terus ada X, ada Y, ada X min Y. Selanjutnya ada matriks B. Matriks B-nya itu anggotanya ini 1, terus negatif 1/2X, negatif 2Y, dan 3. Selanjutnya, jika A pangkat T adalah transpos matriks A, maka persamaan A pangkat T sama dengan B. Dipenuhi bila nilai X-nya berapa ya? Nah, ini kita transposkan dulu yang persamaan A-nya atau si matriks A-nya. Kita transposkan dulu. Baru nanti
D sama dengan kan B untuk mencari nilai X-nya. Nah, seperti apa? Nah, di sini matriks A itu yang tadi ya. Lalu kita rubah jadi matriks A pangkat T. Nah, tadinya ini berbentuk kolom menjadi berbentuk baris. Ini berbentuk kolom jadi berbentuk baris. Nah, ini sebagai matriks transposnya. Tuh, jadi tidak merubah nilai atau tidak merubah angka pada elemennya, tapi hanya merubah posisinya aja. Yang tadinya kolom jadi baris, yang tadinya baris jadi kolom. Seperti itu. Nah, selanjutnya A pangkat T-nya sama dengan B. Tadi kan diminta nyari X-nya ya. Berarti kita buat dulu persamaannya. Nah, ini X plus Y sama dengan 1. Berarti nilai Y sama dengan negatif 1 per X. Nilai X sama dengan negatif 2Y. X min Y sama dengan 3. Nah, kita cari nilai X-nya gimana? Berarti bisa pakai substitusi. Eliminasi. Tadi kita punya X plus 1. X plus Y sama dengan 1. Dan X min Y sama dengan 3. Kita lakukan eliminasi. X plus Y sama dengan 1. X min Y sama dengan 3. Oke. Kita jumlahkan atau kalikan. Misalnya kita ambil yang Y ya. Kita jumlahkan. Nah, berarti kalau dijumlahkan X ditambah X jadinya berapa? 2X. Y ditambah negatif Y habis ya. Terus 1 ditambah 3 4. Jadinya 2X sama dengan 4. Berarti nilai X-nya berapa? Jadi nilai X-nya 4 dibagi 2 adalah 2. Seperti itu. Cukup sekian pembahasan konsep matriks pada hari ini. Semoga kalian mengerti ya. Terima kasih sudah belajar hingga akhir materinya. Nah, jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih.